episode 6. Tari dibawa Yuni dan Wati ke sebuah tempat. Tempat itu masih berada di lingkungan yang sama. Apa ini kampung? Tanyanya memperhatikan bagian luar tempat prostitusi itu. Ini pertama kalinya dia melihat bagian luar tempat itu. Iya, kita berada di kampung, dan ini masih dalam satu lokasi, sahut Wati sembari berjalan. Apa maksudnya? Tanya Tari sembari memperhatikan tempat itu. Di mana tempat itu terlihat asri? Jadi, lokasi ini di tembok, ujar Yuni. Tari merutkan dahinya, dia masih belum mengerti. Kami tidak tahu berapa luas tempat ini. Jadi, tempat kita tidur dan melakukan pekerjaan seks itu klub malamnya. Dan di sana salonnya, tunjuk Yuni ke salah satu tempat yang ingin mereka datangi. Penjaga tidak ada di depan pintu, bisik Tari. Iya, ini siang. Memang tidak ada, tapi nanti malam penjaga banyak yang berjaga. Belum lagi di depan gerbang, sahut Yuni. Mereka telah berhenti di sebuah salon yang menurutnya lumayan besar dan lengkap. Tari enggan masuk, dia menatap ke arah ujung. Tempat apa itu? Tanyanya sembari menunjuk ke arah ujung. Itu kamar yang mahal, dan biasanya hanya disewa para pejabat, sahut Wati. Oh, ada perbedaan ternyata, sahut Tari. Iya, di bagian dalam kamarnya tidak terlalu besar, tapi di sini besar, dan sewa semalam bisa jutaan, belum bayar kita, jelas Yuni. Mending aku tidak melayani mereka, sahut Tari bergidik, sembari memperhatikan bagian dalam salon. Dia tidak memperhatikan pekerja salon. Mana pekerjanya? Tanyanya sembari memperhatikan fasilitas di salon itu. Kami, sahut Yuni dan Wati bersamaan. Mendengar ucapan kedua wanita itu membuatnya bingung. Begini, kami selain melayani para lelaki hidung belang, kami juga harus bisa mempercantik diri. Dan setiap PSK saling membantu, seperti kamu sekarang, maka kami akan bantu, jelas Yuni. Tari Mangut mengerti, dan dia mulai diluluri Wati sembari dipijat. Ini pertama kalinya aku luluran, ujar Tari yang dalam keadaan telungkup. Tidak luluran saja kulit kamu bersih begini, puji Wati. Dan di tempat lain Yuni mempersiapkan bak mandi yang berisi air susu. Setelah selesai dilulur, Tari berendam di dalam bak yang berisi air susu. Setelah berendam lanjut membersihkan diri. Tidak lupa kedua temannya memberikan wewangian di sekujur tubuh Tari termasuk di bagian sensitifnya. Pakai ini untuk bagian bawahmu, ujar Yuni, dan meninggalkan Tari untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi, Tari menemui kedua temannya. Setelah ini apa? Tanya Tari yang sedang memakai kimono handuk. Sini Tari. Wati mempersilakan Tari untuk duduk di sebuah kursi yang di depannya ada sebuah cermin. Tari duduk di situ. Wati mulai merapikan rambut anak baru itu. Jangan dipotong, aku tidak suka pendek, ujar Tari. Enggak, aku hanya merapikan saja, sahut Wati. Setelah selesai dengan rambut, Yuni mulai merias wajah Tari. Dan dia juga menjelaskan fungsi alat-alat makeup itu. Akhirnya Tari selesai dirias. Kenapa bibirku terlalu merah? Makeup ini tidak sesuai dengan umurku, ujar Tari sembari memperhatikan penampilannya. Kita memang harus menor, ujar Wati yang juga mulai berhias. Kenapa harus menor? Tanya Tari lagi. Yaitu ciri khas kita, sahut Yuni sembari memberikan sebuah pakaian ke Tari. Melihat bentuk pakaian itu membuat matanya terbelalak. Ini terlalu pendek, ujarnya menolak. Semua memang pendek, sahut Yuni menunjukkan lemari yang isinya berbagai pakaian seksi. Tari melihat isi lemari itu, dan benar semuanya rok pendek dan baju tanpa lengan. Ada baju terusan, tapi pendeknya luar biasa. Jika nungging langsung kelihatan celana dalam. Tapi melihat bahan yang sedikit lentur, Tari memilih baju itu. Walaupun pendek, tapi dia bisa menarik pakaian itu. Daripada pakaian yang diberikan Yuni. Rok berwarna hijau dan baju berwarna biru laut. Sedangkan baju yang dipilihnya berwarna orange. Wah, baju itu cocok sekali dengan warna kulitmu yang putih, ujar Wati kagum. Kamu sangat cantik, puji Yuni. Jangan memujiku. Untuk apa tubuh yang mulus, wajah yang cantik, tapi menjual diri, sahut Tari. Kedua wanita di depannya saling pandang. Yang dikatakan anak baru itu benar. Iya, kamu benar. Orang seperti kita tidak tahu bisa mencium surga atau tidak, sahut Wati sedih. Dan tiba-tiba ada penjaga yang menghampiri mereka. Ayo, sudah hampir gelap. Kalian sudah ditunggu yang lainnya, ujar pria itu. Tari keluar lebih dulu, tapi Yuni menarik tangan anak baru itu. Ada apa? Tanya Tari. Tidak mungkin kamu keluar dengan sendal jepit. Pilih sepatu di sana. Yuni menunjukkan sebuah rak sepatu. Melihat isi rak itu membuatnya lebih memilih menggunakan sendal. Tinggi, aku tidak bisa menggunakan sepatu tumit tinggi, ujarnya menolak. Tapi semua harus memakai sepatu tinggi, nanti tante marah, ujar Wati. Yuni memilihkan tumit yang sedikit lebar dan menyerahkan ke anak baru itu.
Aku rasa ini tidak akan menyusahkanmu berjalan, ujar Yuni. Akhirnya Tari menggunakan sepatu itu. Mereka sama-sama keluar dari salon. Pakaian yang kamu pakai dan sepatu itu besok harus dikembalikan ke salon. Letakkan di keranjang. Nanti ada yang mencucinya, jelas Wati. Dan besok ambil lagi baju di sana, ujar Yuni. Ambil lagi? Maksudnya? Tari bingung. Maksudnya, semua pakaian yang kita pakai untuk kerja, ambilnya di salon. Dan pakaian ini bisa dipakai siapa saja, jelas Yuni, sembari menunjuk pakaian yang dikenakan Tari. Tari mengerti, dan dia dapat melihat hari mulai petang, dan lampu berwarna-warni telah nyala di sepanjang jalan. Dia dapat melihat tempat parkir untuk mobil, tapi tidak melihat tempat parkir motor. Kenapa hanya ada tempat parkir mobil? Tempat parkir motor kenapa tidak ada? Tanyanya penasaran. Ya karena yang datang kebanyakan orang berduit. Kalau naik motor, mana mau tante kita menerima, ujar Yuni. Mereka masuk ke dalam klub yang merupakan tempat prostitusi. Lampu warna-warni telah menyala di langit-langit ruangan. Beberapa orang pria telah berada di meja bartender. Dan di tempat itu telah dipenuhi para PSK dengan jumlah 30. Dan ditambah Tari menjadi 31. Wanita PSK itu melirik ke arah anak baru itu. Aku takut, bisik Tari ke Wati. Sudah gak usah takut, mereka semua baik. Tatapannya saja menakutkan, tapi mereka sama seperti kita. Mau kabur, sahut Wati berbisik. Mereka mulai berbaris di dalam ruangan itu. Untuk apa kita di sini? Dan kenapa kita berbaris? Tanya Tari. Sebelum tamu datang, kita akan diberikan arahan kepada tante Gita, sahut Yuni. Dan benar, tidak berapa lama tante Gita keluar dari sebuah pintu bersama dengan Wisnu dan 2 orang pengawal. Wanita parubaya itu memperhatikan semua anak-anaknya, terutama Wisnu. Matanya mencari keberadaan Tari. Anak baru itu berada di belakang bersama dengan Wati dan Yuni. Anak-anak, seperti malam-malam biasanya, kita selalu kedatangan tamu. Tapi perlu kalian ketahui dan tekankan kepada para tamu. Jika tamu tidak memakai alat pelindung, tolak, ujar tante Gita tegas. Apa maksud alat pelindung? Tanya Tari berbisik ke Yuni. Balon, sahut Yuni juga berbisik. Tapi ada tamu yang menolak menggunakan pelindung, ujar salah satu PSK. Dan kamu diam saja? Tanya tante Gita. Wanita itu langsung menundukkan kepalanya. Berapa kali kamu melayani pria itu? Tanya tante Gita. Setiap malam, sahut wanita itu. Dan dia telah menumpahkan cairan itu ke dalam rahimmu. Tante Gita langsung menjambak rambut wanita itu. Maaf tante, aku diancam, sahut wanita itu sembari meringis kesakitan. Siapa namanya? Tanya tante Gita. Wanita itu langsung memberitahu nama pria yang selalu dilayaninya. Pengawal? Teriak tante Gita. Siap tante, sahut kedua pengawal itu. Jangan menularkan penyakit ke sini, ujarnya marah. Kedua pengawal berlalu dan mengerahkan penjaga untuk melakukan tugas dari pemilik tempat itu. Apa maksudnya penyakit? Tanya Tari. HIV, sahut Wati. Apa ada yang terkena sakit itu dulu? Selidik Tari. Ada. Katanya dulu-dulu temannya tante Gita banyak meninggal karena sakit itu, sahut Wati. Jadi tante Gita takut kita terkena HIV, tapi dia masih membuka tempat ini, bisik Tari lagi. Iya, benar. Kita ladang uangnya. Dia tidak mau jatuh miskin, makanya kesehatan dan gizi kita dijaganya, sahut Wati. Tapi penyakit itu bisa saja kena kepada kita, ujar Tari. Iya, bisa saja. Tapi lebih baik mencegah dan ikuti yang tante Gita bilang. Baik, semuanya bubar, ujar tante Gita sembari mencari keberadaan Dewi. Tari memilih bersama dengan Wati dan Yuni, tapi wanita parubaya itu telah memanggilnya. Sudah sana, ujar kedua temannya. Tari berjalan menghampiri wanita parubaya itu. Wow, kamu sangat cantik, puji tante Gita sembari memegang dagu Tari. Wisnu juga membelalakkan matanya. Anak baru itu memang mempunyai aura yang berbeda. Tapi tiba-tiba dia merasa khawatir wanitanya akan melayani para lelaki. Kamu akan menjadi primadona di sini, ujar tante Gita sembari memegang dagu anak baru itu. Dewi langsung menepis tangan wanita parubaya itu. Mau marah? Silakan. Tapi kamu tidak bisa menolak semua ucapan tante, ujar wanita itu sembari menarik tangan Tari. Mau dibawa kemana aku? Teriaknya memberontak. Kamu tidak harus bergabung dengan wanita-wanita itu. Berlian akan turun nanti, sahut wanita parubaya itu sembari menarik tangan Tari. Mereka masuk ke dalam ruangan yang sama, yaitu ruangan di mana tempat bapaknya menjualnya, atau disebut ruangan transaksi. Tante Gita melemparkan Tari ke sofa. Sebentar lagi tempat ini dibuka, dan kamu hanya berdiam di sini sampai waktunya tiba, ujar tante Gita. Dan ingat, layani para tamu undangan. Dan satu lagi, gunakan pelindung, ujar wanita itu mengingatkan lagi.
Wanita parubaya itu mengingat sesuatu. Mungkin kamu belum tahu kabar dari bapakmu yang bejat itu, ujar wanita itu sembari menunjuk ponselnya ke Tari, di mana terlihat bapaknya tidur di pinggir jalan. Melihat itu tidak membuat Tari sedih. Biarkan dia seperti itu. Aku membencinya, dan kalau perlu mati saja dia, ujar Tari marah. Wah, 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 anak durhaka. Tapi memang bapak seperti itu lebih baik mati. Untuk kali ini Tante mendukungmu. Dan Tante hanya ingin mengatakan kepadamu, kalau bapakmu telah kalah berjudi, dan dia telah mempunyai hutang yang banyak dari tempat judi itu. Dan sekarang mereka sedang mencari keluarganya untuk melunasi hutang bapakmu. Jadi jika kamu keluar dari sini, maka kamu akan masuk ke dalam lubang buaya. Bersambung.